Dalam video kali ini, kita akan menjelaskan video teks cerita sejarah. Selamat menyaksikan! Pengertian teks cerita sejarah adalah teks menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu memiliki nilai sejarah. Cerita sejarah dapat dikategorikan sebagai teks naratif bila disajikan dengan latar sejarah atau menggunakan urutan peristiwa atau alur cerita. Fungsi teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah memiliki beberapa fungsi penting. Di antaranya, yang pertama, catatan yang mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lalu agar dapat diingat dan dipelajari oleh generasi berikutnya. Yang kedua, itu membantu memahami asal-usul dan perkembangan masyarakat suatu bangsa. Yang ketiga, itu memberikan informasi tentang tokoh-tokoh, peristiwa, dan asal-usul sejarah suatu bangsa. Yang keempat itu membangkitkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap warisan budaya dan sejarah suatu bangsa. Yang kelima, sebagai pembelajaran dari keberhasilan maupun kegagalan di masa lalu. Yang keenam, bahan referensi atau sumber bagi peneliti dalam mengkaji lebih lanjut peristiwa sejarah, kebudayaan, dan perkembangan masyarakat. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, menyajikan fakta. Teks sejarah itu berisi tentang fakta-fakta yang benar-benar terjadi. Yang kedua, menyajikan cerita masa lalu. Jadi, teks sejarah itu menceritakan ulang cerita di masa lampau secara kronologis. Coba kalian bayangin deh, bagaimana kalau misalnya kalian bukan sejarah, tapi peristiwanya udah kronologis. Yang ada cerita dulu gak sih? Dan malahan udah mesti. Jadi udah pasti urut dan kronologi. Yang terakhir, banyak menggunakan konstruksi temporal. Itu seperti lalu, hingga, kemudian, sejak, selama, dan lain sebagainya. Struktur teks cerita sejarah. Kita bahas struktur teks cerita sejarah. Nah, cerita sejarah disusun oleh 3 macam bagian, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Apa sih yang dimaksud dari ketiga istilah tersebut? Nah, masuk ke struktur yang pertama, yaitu orientasi. Bagian ini berisi pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya, pada struktur ini menggunakan jenis kalimat deskriptif. Lalu yang kedua ada urutan peristiwa. Sesuai dengan namanya, bagian ini berisi rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan urutan kronologis. Lalu yang ketiga ada reorientasi, yaitu bagian ini berisi komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Umumnya bersifat opsional, boleh tulis atau tidak. Pada struktur ini biasanya juga memuat dampak yang tunjukkan dari peristiwa tersebut. Tapi diingat ya, struktur ini boleh ditulis atau tidak. Jenis-jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dikategorikan menjadi 2 jenis. Yang pertama, teks sejarah fiksi. Sesuai namanya, teks sejarah fiksi adalah jenis yang mengangkat peristiwa masa lalu, namun disajikan dengan gaya yang lebih memikat pembaca. Kehidupan batin para tokoh akan digali lebih dalam, meski tidak semua aspek karakter mereka diungkapkan sepenuhnya ke dalam cerita. Teks cerita sejarah fiksi ditulis dari sudut pandang penulis, dibumbui dengan warna dan interpretasi unik terhadap peristiwa sejarah tersebut. Yang kedua adalah teks cerita sejarah non-fiksi. Sebaliknya, teks sejarah non-fiksi adalah jenis yang menceritakan peristiwa berdasarkan fakta yang akurat. Penulis akan menyusun cerita secara objektif dan mendetail tanpa menambahkan elemen fiksi. Ada 4 tipe utama teks cerita sejarah non-fiksi, yakni biografi yang menceritakan kehidupan seseorang dari sudut pandang orang lain, autobiografi yang mirip dengan biografi namun ditulis oleh individu sendiri, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Kaidah teks cerita sejarah. Di sini kita tidak hanya mempelajari bagaimana ciri-ciri, struktur pada teks cerita sejarah, namun kita juga harus memahami bagaimana sih kaidah-kaidah kebahasaan pada teks cerita sejarah. Nah, hal ini tuh bertujuan agar kita dapat membuat dengan baik dan benar, dan agar pembaca dapat memahami isi cerita sejarah tersebut. Nah,
Mari kita simak penjelasan mengenai kaidah kebahasaan cerita teks sejarah. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Teks sejarah akan menggunakan kalimat yang menunjukkan bahwa peristiwa itu telah berlalu. Kalimat ini biasanya ditandai dengan seperti, telah, sudah, terbukti, dan kata-kata lainnya yang menunjukkan kejadian masa lalu. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang berkenaan dengan waktu. Contohnya digunakan dalam teks cerita yaitu setelah itu, sejak itu, mula-mula, dan kemudian. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung. Beberapa tokoh cerita juga memanfaatkan kalimat langsung yang ditandai dengan adanya dialog antara tokoh-tokoh. Contohnya, merdeka atau mati yang dipakai untuk menggunakan tanda petik, dan seru Bung Karno dalam pidatonya. Yang keempat, menggunakan kalimat tak langsung. Selain kalimat langsung, cerita sejarah juga menggunakan kalimat tak langsung untuk menyampaikan ucapan atau pandangan tokoh melalui narasi penulis. Kalimat ini biasanya ditandai dengan kata-kata seperti menceritakan tentang, menyatakan, mengungkapkan, menurut, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 5, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menggambarkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya seperti mengecewakan, berpikir, atau sependapat, dan banyak lagi. Yang keenam, menggunakan kata kerja material. Kata kerja material adalah kata-kata yang menggambarkan tindakan fisik atau proses. Contohnya adalah kata-kata seperti berlari, tersenyum, dan sebagainya. 7, menggunakan kata sifat. Kata sifat dalam teks cerita sejarah digunakan untuk menggambarkan karakter peristiwa atau tempat yang menceritakan. Contoh seperti khawatir, berwibawa, ataupun prihatin. Lalu yang terakhir, ke-8, menggunakan kata kiasan atau majas. Kata kiasan atau majas umumnya menambahkan kata-kata seperti efek dramatis atau memancing imajinasi pada pembaca, serta membuat cerita lebih menarik dan indah. Contohnya seperti bagai punggung, merindukan bulan, yang artinya merindukan sesuatu yang mustahil. Di sini saya akan menampilkan teks cerita sejarah. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada urutan peristiwa, yang ketiga ada reorientasi.